Saga tahun lalu, utara jatuh. Keluarga Putri hancur dalam sekejap. Aku dan kakak lembut Putri lari ke bandaraya. Demi melindungiku, kakak mencari ketua Persatuan Hijau, Pak Duta. Tapi dia malah jadi alat Pak Duta raih kuasa. Mati dihina. Demi rasa baik, aku beri pengemis di jalanan sepotong roti. Setelah menikah dengannya, dengan bantuku, dia jadi penguasa kawasan pelabuhan, komandan militer. Tapi demi mendekati wanita lain, dia sendiri membunuh anak kita. Aku akan buat mereka berdua utang darah, dibayar darah. Ku dengar ketua duta punya selir yang sangat cantik. Hari ini kenapa tak kulihat? Jangan bahas benda pembawa sial itu. Cuma suruh temani wali kota Wijaya. Tebak apa? Dia potong nadi. Kalau tidak, bisa dinikmati Komandan Surya. Raden Surya, balas nyawa anakku. Wanita gila dari mana ini? Berani berulah di wilayahku. Seret dia keluar dan potong. Pak Duta, kau yang membunuh kakakku. Kau takkan mati tenang. Ternyata kau juga, Nona Putri. Tapi parasmu ini jauh berbeda darinya. Ketua duta, tak kusangka kita berdua ternyata bersaudara ipar. Oh iya? Raden Surya, dulu kau cuma pengemis. Aku pakai semua taktik bantu kau jadi komandan. Tapi kini, demi menikahi wanita bangsawan, kau sendiri membunuh anakmu. Kau tak tahu diri. Apa kau sungguh pikir tanpamu aku tak bisa jadi komandan? Jika ada kesempatan, aku takkan menolongmu. Sayang, kau tak punya kesempatan. Ngapain bengong? Buang dia. Raden Surya, Pak Duta, duka kehilangan anak dan kakak takkan kubiarkan. Jika ada kehidupan lain, aku pasti akan hancurkan kalian berdua. Nona, tolong. Kumohon. Nona, tolong. Raden Surya. Raden Surya, di hidup ini, aku takkan menyelamatkanmu lagi. Kamu lapar kan? Cepat makan. Terima kasih, Nona. Jangan makan. Di kehidupan lalu, kakak paling meremehkan pengemis. Kenapa sekarang dia menyelamatkan Raden Surya? Mungkinkah dia juga terlahir kembali? Kulihat lukamu ini tak boleh ditunda. Biar ku bawa ke dokter. Boleh? Baik. Jasa besar Nona akan selalu diingat olehku, Raden Surya. Pasti ku balas sampai mati. Tunggu. Bukannya mau ke Persatuan Hijau. Kenapa kau menolong pengemis ini? Tutup mulutmu, Putri Bunga. Aku sudah muak selalu melindungimu. Mulai sekarang, aku putus hubungan denganmu. Kak, di kehidupan lalu kau pergi dulu. Tak tahu wajah keji Raden Surya. Setelah kubasmi Pak Duta, akan kutolongmu. Raden Surya licik, tapi tak bunuh wanita cantik. Sedangkan Pak Duta, licik dan kejam, tapi tak bunuh orang hebat. Ketua Duta, keluarga Putri sudah lama bersahabat denganmu. Kini kami dalam kesulitan. Harap Ketua Duta ingat persahabatan kita dan menampung kami. Ku dengar Nona Putri cantik bak bidadari. Ternyata cuma begini.
Kabarnya ketua duta sangat bijak. Di meja judi, sepertinya tak secerdas itu. Dasar anjing jalanan, berani mengejekku. Rama, Siap. potong lidahnya. Tunggu, ketua duta. Kalau ku bilang kau ditipu, kau tak sadar. Ketua duta, ampuni aku. Pantas aku selalu kalah. Ternyata kau curang. Pengawal, potong tangannya. Potong keduanya. Si naga itu penipu judi terkenal. Di kehidupan lalu, dia bahkan jadi bos judi di kawasan pelabuhan. Tak kusangka bertemu dia di sini. Boleh juga. Katakan, apa lagi yang kau bisa? Aku punya cara buat kau jadi bos kawasan pelabuhan yang berkuasa penuh. Seorang raja gelap. Berani juga. Lanjut, jangan salahkan aku tak mengingatkan. Kalau bicaramu buruk, biar mereka main-main padamu. Dan kau keluar jadi mayat. Memang berhati binatang. Kakak, di kehidupan lalu, apa yang kau alami? 15 hari lagi, salju deras turun di selatan. Jika ketua duta bersedia mengeluarkan uang untuk menumpuk pangan saat harga pangan naik, keuntungannya nanti akan lebih dari 20 kali lipat. Konyol, baru bulan Oktober. Mana mungkin salju deras turun di selatan? Karena cuaca tahun ini aneh, makanya pantas ketua duta melakukannya. Jika nanti aku salah, terserah ketua bertindak. Kalau kau sungguh hebat, kenapa datang memohon padaku? Tentu. Yang kuinginkan tak hanya ini. Aku mau keuntungan 30%. Dan aku mau kau bantu menghabisi seseorang. Dan aku butuh bantuanmu. Singkirkan seseorang. Tuan Surya. Tuan Surya, Apa ini? hentikan. Nona Putri, jangan takut. Awalnya aku mau bantu pasukan selatan sampaikan pesan. Tak disangka aku diserang dan terluka di jalan. Untung ada Nona Putri yang merawatku. Aku bisa dengan lancar menghubungi pasukan. Apa? Mereka datang kali ini untuk menjemputku kembali lapor. Tenanglah, dalam 7 hari, aku pasti menjemputmu. Memang, tanpa bantuanku di hidup ini, dia hanya dapat posisi letnan. Harga beras turun, mungkinkah? Putri Bunga! Berani menipuku. Ketua duta, bicara harus ada bukti. Kau bilang wilayah selatan akan bersalju. Sekarang sudah setengah bulan. Mana saljunya? Harga beras malah turun. Apa kau tahu berapa kerugianku? Kubunuh kau. Menurutku, kau pasti mata-mata dari geng lain. Apa katamu? Paham. Cepat lapor ketua. Selatan tak cuma bersalju, tapi juga perang. Harga beras melonjak. Baik. Militer atur harga beras hanya untuk lebih mudah beli beras. Ini berarti selatan sudah kacau. Jangan banyak omong. Kau buatku rugi banyak. Kubunuh kau sekarang. Ketua duta, harga beras naik. Apa katamu? Berita terbaru, selatan bukan cuma bersalju, tapi juga perang. Harga beras benar-benar naik. Mengerti. Pergilah. Baik. Aku sangka wanita sepertimu benar-benar menebaknya. Ucapan saya sudah terbukti. Ketua duta, saatnya penuhi janjimu. Pak Duta, lepaskan. Kenapa? Takut. Sepertinya kau tak berani penuhi janjimu. Tenanglah, uang bukan masalah. Tapi kau menyuruhku ambil risiko untuk menangkap orang. Kau harus beri aku jaminan.
Nona Putri, negosiasi butuh modal. Katakan, apa rencanamu selanjutnya? Pak Duta sangat curiga. Sepertinya aku harus mundur untuk maju. Pelabuhan bandaraya saat ini sebagian besar dikelola orang asing. Bagaimana jika aku bilang aku bisa menghubungi orang asing? Sepertinya modalmu tak sebanding dengan kakakmu. Adik, lama tak jumpa. Kak, kenapa di sini? Tentu saja karena aku lebih pintar darimu. Nona Putri tak cuma jago bahasa asing. Dia juga sudah lama tanda tangan kontrak sewa dengan orang asing. Aku dan Nona Putri sudah bertemu seminggu lalu. Dengan bantuan dia, kenapa aku harus ambil resiko membantumu? Jadi, kau siapkan rencana cadangan. Persatuan Hijau bisa memperluas wilayah tanpa repot dan dapatkan wanita cantik. Putri Bunga, apa yang membuatmu sebanding dengan kakakmu? Dasar tak berguna, masih berani tawar-menawar denganku. Rama. Tunggu. Ketua Duta, Putri Bunga ini, bagaimanapun dia adikku. Bolehkah aku bicara dengannya? Kenapa? Tak rela. Mana mungkin. Cuma ada urusan keluarga, mau bicara berdua dengannya. Ketua Duta. Si nakal. Mengingat 2 hari ini diranjang, kamu lumayan hebat. Ku beri waktu 10 menit. Kak, kenapa kamu kesini? Kamu lupa di kehidupan lalu bagaimana dia menyiksamu. Kehidupan lalu, kamu juga terlahir kembali. Kamu tak seharusnya kembali. Apa dia sudah menyentuhmu? Semua sudah kulakukan. Kalau tidak, aku sangat takut. Di kehidupan ini, kamu akan mengalami hal yang sama denganku. Kenapa kamu bodoh sekali? Raden Surya juga bukan orang baik. Di kehidupan lalu, demi kuasa, dia tinggalkan istri dan bunuh anak. Dan bersekutu dengan Pak Duta menguasai kawasan pelabuhan. Adik, di hidup ini, kita bersatu. Hancurkan 2 pria ini. Bagaimana? Baik, Kita berdua kirim mereka berdua ke neraka. Kalian bicara apa? Kalian ngomong apa? Lama sekali. Ketua Duta, kok aku saja tak dipercaya? Aku hidup di ujung pisau. Kau pikir dengan menurutiku, aku akan percaya padamu? Sedih ya? Aku sudah tahu, kalian berdua tak biasa. Cepat bilang, kalian merencanakan apa? Ketua Duta, Anda benar. Aku sudah tanya untuk Anda. Dia memang menipu Anda. Kak, Jangan panggil aku, Kak. Putri Bunga ini sangat licik. Dia akan jadi ancaman. Harus disingkirkan. jadi kau terus menipuku tadi. Tentu, kalau tak begini, mana mungkin kau jujur padaku? Ketua Duta, adikku ini, silahkan Anda urus. Tunggu sebentar, adik. Raden Surya pasti segera tiba. Bagus, setelah kuhabisi dia, selanjutnya kuhabisi kau. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Sudah lama merencanakan, Raden Surya. Akhirnya kau datang. Letnan Surya baru menjabat. Kau ikut campur dengan Persatuan Hijau. Komando militer tak pernah berkonflik dengan geng. Sebagai letnan, aku takkan melanggar aturan. Lalu kau kesini untuk apa? Jangan-jangan kau datang untuk menyelamatkan wanita ini. Menyelamatkannya? Ketua Duta, kau salah sangka. Aku datang untuk menjemput wanitaku, Lembut Putri pulang. Apa?
Dia itu wanitamu. Keluarga putri dan duta lama bersahabat, sudah bertunangan. Letnan Surya, kenapa bilang begitu? Tunangan? Lembut? Apa ini benar? Kedua keluarga memang bertunangan, tapi yang ditunangkan pada ketua duta adalah adikku, Putri Bunga. Liontin Gio keluarga putri juga ada padanya. Kalau begitu, ketua duta, jangan merebut kekasih orang. Raden Surya. Hanya seorang letnan berani merebut wanitaku. Pengawal. Pak Duta, kawasan pelabuhan bukan kau yang atur. Gawat, di luar penuh pengungsi. Letnan, di luar gudang pangan juga penuh pengungsi. Sudah rusuh. Apa? Drama. Lai. Minggir. Kalian sudah gila. Berani buat onar di Persatuan Hijau. Cari mati. Ketua Duta, kami mau negosiasi. Asal buka gudang pangan, rakyat di belakang tak akan buat onar lagi. Bener. Kau mengancamku. Ketua duta, rakyat di luar sangat banyak. Kalau bikin onar, takkan mudah berakhir. Tak kusangka ketua Persatuan Hijau malah takut pada rakyat jelata. Kan dengar kata seorang wanita, kau cepat enyah. Kalian pengungsi. Kulihat satu, kubunuh satu. Berani buat onar, kubunuh kalian semua. Raden Surya, sebagai letnan pasukan selatan, kau berani bunuh warga sipil. Aku lapor ke jenderal utama. Kakak! Raden Surya, kau lebih kejam dari binatang. Cuma kalian, para pecundang, berani mengancam letnan ini. Membunuh kalian seperti meremukan semut, begitu mudah. Pengawal. Bunuh. Buang mayatnya di depan para penjahat. Beritahu mereka, berani memberontak, eksekusi di tempat, tembak. Tunggu! Pasukan selatan tak peduli. Persatuan Hijau yang urus. Apa? Beritahu rakyat di luar, Persatuan Hijau bersedia menampung semua pengungsi. Suruh mereka segera mundur. Putri Bunga, kau sedang apa? Ketua Duta, kalau kau tak mau mati, turuti aku. Dengarkan baik-baik. Asalkan kalian mau gabung Persatuan Hijau, Ketua Duta akan beri kalian makanan. Selama Persatuan Hijau ada, Ketua Duta tak hanya beri kalian makan, tapi juga terima kalian ke Persatuan Hijau. Apa itu benar? Kata Ketua Duta pasti ditepati. Ketua Duta telah menolong kami. Kita 3.000 saudara akan selalu patuh pada Anda. Selalu patuh! Sagarin orang. Samin. Orang-orangku sekarang cuma ratusan. Dia langsung rekrut 3.000 orang. Putri Bunga, kali ini aku ingat padamu. Putri Bunga, kau berani putuskan untukku. Ketua Duta. Aku ini sedang membantumu. Membantuku. Mr. Smith yang kuasai 3 pelabuhan sangat butuh bantuan yang kuat. Ketua Duta punya 3.000 orang, sedangkan Raden Surya cuma ratusan orang. Menurutmu, siapa yang dipilih Mr. Smith? Gampang kau bilang. Kalau Mr. Smith tak setuju aku jual barang terlarang, uangku jadi percuma. Mari kita bertaruh. Ketua Duta, serahkan para pengungsi itu semuanya padaku. Dalam sebulan, aku jamin bantu kau dapat bisnis barang terlarang. Baiklah. Tapi kalau gagal, aku biarkan kau dan pengungsi itu mati kelaparan. Berlutut. Berlutut! Ada apa, Surya? Apa aku salah? Bukannya ku bilang tunggu di rumah, ngapain ke Persatuan Hijau? Semua ini gara-gara Putri Bunga. Katanya kau ditangkap orang Persatuan Hijau, makanya aku menolongmu. Tapi siapa sangka, dia menipuku ke sana untuk diserahkan ke Pak Duta. Wanita ini sangat tak kenal ampun. Bahkan sampai menipu kakak kandungnya sendiri. Soal kecantikan, kau memang lebih cantik. Tapi soal kecerdasan, kau tak sebanding dengannya. Kalau ingin bertahan di kawasan pelabuhan, kau harus belajar secerdas dia.
Surya, bukannya kau harus menyalahkannya menipuku? Itu karena kau bodoh. Aku hanya suka wanita yang cerdas. Lembut putri, aku harus kuasai pelabuhan untuk memperluas pasukan. Mr. Smith sangat gila wanita. Aku ingin kau bantu menaklukkannya. Tak kusangka, Surya demi kuasa, ternyata juga menghalalkan segala cara. Adik, di kehidupan lalu, bagaimana caramu mendapat perhatiannya? Ekstra! Ketua Duta, turun tangan! Persatuan Hijau bantu rakyat! Pahlawan asli, lawan pura-pura! Putri Bunga, kau jago memancing publisitas. Sebelumnya, aku meremehkanmu. Perwira, jangan marah. Itu cuma trik murahan. Asal kita kuasai pelabuhan, kita pasti satukan kawasan pelabuhan. Di Persatuan Hijau, bagaimana situasinya sekarang? Persatuan Hijau, bagaimana situasinya? Ku dengar Putri Bunga menemui Mr. Smith. Entah caranya apa, dia bisa membuat Mr. Smith janji bertemu Pak Duta. Putri Bunga, aku sungguh meremehkanmu. Malam ini, aku sudah janji bertemu Mr. Smith di gedung Tarimawar. Sebaiknya kau bersikap baik. Kalau tidak, siaplah menanggung akibatnya. Kau tak apa, Raden Surya ini ternyata orang macam ini. Mending ikutlah denganku, biar ku bawa kau pergi dari sini. Aku ingat, Wakil Arif di kehidupan lalu adalah pejabat yang baik untuk negara dan rakyat, tapi akhirnya dibunuh oleh Raden Surya. Di kehidupan ini, aku tak akan biarkan hal seperti itu terulang lagi. Mau kemana? Zaman kacau, rakyat sengsara, pemimpinnya sangat berkuasa. Dunia luas, mana rumahku? Wakil Arif, apa kau tertarik dengar ceritaku? Mr. Smith, selamat ulang tahun. Lama tak jumpa. Nona Putri, Perkenalkan, ini suamiku, Raden Surya. Pertama kali bertemu, salam kenal. Ada apa ini? Bukannya kau bilang pesta ini cuma ada kita? Aku juga tak menyangka. Kurasa mungkin kakakku yang menghubungi Mr. Smith. Jadi, Awalnya tak seharusnya biarkan Surya membawanya pergi. Cepat cari cara. baik. Mr. Smith, hari ini ulang tahun Anda. Ketua Duta dari Persatuan Hijau khusus menyiapkan sebuah hadiah. hadiah apa? Putri Bunga di seluruh kawasan pelabuhan yang bisa membuat Mr. Smith terkesan sangatlah sedikit. Jangan sampai kau malah merusak semuanya. Kau diam-diam buat apa lagi? Kalau negosiasinya gagal, kau tak akan bisa hidup tenang. Tenanglah Ketua. Ini, barang buruk ini bisa menarik perhatian Mr. Smith? Sepertinya di pemilihan ini, Persatuan Hijau kalian tak ada peluang. Bagaimana ini? Ini dari dinasti Ming, porselen putih biru. Mr. Smith, Anda suka? Suka. Ya ampun, ini sangat sempurna. Tuan Duta, terima kasih. Saya sangat suka. Mr. Smith, Anda terlalu sungkan. Di kehidupan lalu, Mr. Smith sangat menyukai barang dinasti Ming. Meski ini kudapat secara dadakan, tapi sudah cukup. Putri Bunga, kau sungguh bodoh. Jangan bilang kau benar-benar berpikir Mr. Smith akan bekerja sama dengan geng sampah kalian. Benarkah? Tapi ku dengar, demi pelabuhan baru, Letnan Surya dan Persatuan Hijau bertarung, dan banyak yang tewas. Jika terus begini,
Entah Letnan Surya harus bayar berapa harga untuk dapat perhatian Mr. Smith. Apa kau terlalu cepat senang? Hari ini, biar ku tunjukkan apa itu kekuatan sejati. Semuanya, hari ini adalah hari ulang tahun Mr. Smith, Jenderal Pasukan Selatan kami. Untuk Mr. Smith, menyiapkan hadiah besar. Mr. Smith, ini dari pasukan selatan kami, 2 kapal barang untuk Anda. Putri Bunga, lihat dengan apa kalian melawanku. Bagus, aku sangat suka. Raden Surya, jangan senang dulu. Bagaimana Putri Bunga? Apa kamu sudah kehabisan cara? Apa Pak Duta pernah bilang padamu, kalau kali ini misimu gagal, apa hukuman yang akan dia berikan? Tapi, mengingat kau saudari adik lembut, ku bisa memberimu satu kesempatan. Kesempatan apa? Setia padaku. Aku setia padamu. Aku pada wanita biasa sepertimu tentu tak tertarik. Tapi, jika kau bisa bantu beri saran padaku, ku bisa beri kau makan. Letnan Surya, Mr. Smith belum memilih. Senang sekarang, terlalu cepat kan? Bagus. Bagus sekali. Meski kau memohon padaku nanti, aku takkan menerimamu. Silakan tenang dulu. Aku sangat suka hadiah dari kalian. Sekarang, aku resmi umumkan. Mitra pelabuhan baru adalah... Dia adalah... Tuan Duta dari Persatuan Hijau. Mr. Smith, kedepannya di pelabuhan, Persatuan Hijau kami dari semua keuntungan akan beri Anda 40%. Mohon terima. Mr. Smith, keputusan Anda ini terlalu gegabah. Raden Surya, kau mau memberontak? Asal tujuan tercapai, proses tak penting. Berani kau. Mr. Smith, sebaiknya Anda pikirkan lagi sebelum memutuskan. Karena peluruku tak kenal ampun. Putri Bunga, jangan gegabah. Letnan Surya, kita bicara baik-baik. Baik, bagus. Putri Bunga, aku beri kau kesempatan lagi. Setia padaku. Yang bijak, tahu keadaan. Sayang sekali. Letnan Surya, aku sungguh tak tahu diuntung. Letnan Surya, yang bijak tahu keadaan. Raden Surya, di kehidupan, lalu aku membunuh banyak pejabat negeri Sakura, hingga kau jadi komandan muda. Kau pasti tak menyangka ujung senjata ini akan mengarah padamu suatu hari. Kau harus membayarnya. Aku Letnan Pasukan Selatan. Jika kau membunuhku, kau menyatakan perang pada militer. Aku tak bisa membunuhmu. Tapi aku pasti takkan melepaskanmu begitu saja. Beraninya kau. Surya. Pak Duta, tunggu saja. Hinaan hari ini, kelak akan kubalas 100 kali lipat. Pelawal, buang dia. Persatuan Hijau kini sudah kuasai pelabuhan baru. Jika Jenderal Utama marah, posisi letnanku ini takkan aman. Tapi, ku dengar Ketua Duta memanfaatkan pengungsi jadi kuli di pelabuhan tanpa bayaran.
bahkan kurangi pangan mereka. Kini di pelabuhan, banyak yang mengeluh. Bagus. Kalau begitu, kita bantu dia. Halo. Jenderal Utama, ini cuma kecelakaan. Raden Surya, aku tak mau dengar alasan. Sekarang kekurangan pangan, pasukan selatan namanya hancur karena kau. Kau harus tanggung jawab. Dalam 3 hari, kalau tak dapat 1 ton panen, kau dipecat. Terus kita harus bagaimana sekarang? Para saudara, Putri Bunga berjasa rebut pelabuhan. Mulai hari ini, dia adalah wakil ketua Persatuan Hijau kita. Di bawah 1 orang, di atas semua orang. Salam Tuan. Terima kasih, Ketua. Ketua. Gawat, Ketua. Kenapa panik? Ketua, entah siapa yang memimpin. Para pengungsi di pelabuhan mulai berontak. Apa? Lancang sekali. Pergi sekarang. Bunuh yang di depan sana. Biar kulihat siapa yang berani. Ketua, kalau begini mungkin kurang pantas. Cepat pergi saja. Tunggu. Putri Bunga, mau apa lagi? Para pengungsi kau tak bisa atur. Jangan kira karena baru kuangkat, aku takkan menghukummu. Ketua, besok malam kita akan hadir di pesta Mr. Smith. Jika saat ini ada korban tewas, takutnya merusak reputasi Anda. Begini saja, karena pengungsi ini aku yang panggil. Mereka semua serahkan padaku. Aku sudah beri kau kesempatan. Kau mau buang pangan lagi? Rama, cepat lakukan. Ketua. Tunggu. Dari para pengungsi itu, pilihkan beberapa wanita cantik. Bawa ke kamarku malam ini. Baik. Pak Duta, sungguh sulit dihadapi. Aku tak bisa melihat pengungsi diabaikan begitu saja. Sepertinya harus ambil risiko. Ketua, Raden Surya datang. Apa? Suruh dia masuk. Aku ingin lihat apa maunya. Ketua, Raden Surya datang. Bukankah ini Letnan Surya? Kenapa? Di pasukan selatan tak bisa bertahan. Mau gabung Persatuan Hijau. Ketua Duta, aku akan langsung ke intinya. Aku ingin membeli 1 ton beras. Raden Surya, akhirnya kau tak sanggup. Beli beras dariku. Apa kau tahu harga beras sekarang? Bahkan orang asing pun harus beli dariku. Kenapa harus kujual padamu? Ketua Duta, dulu kau beli di bawah harga pasar 10 kali lipat dan menumpuk banyak beras. Sekarang selatan dilanda badai salju, seluruh rakyat sedang mengalami kelaparan. Kami militer ingin kerjasama denganmu agar saling menguntungkan. Dulu kau merebut berasku, belum kubalas. Mau beras? Boleh saja, bawa 100 kati emas dulu, baru bahas berasnya. Pak Duta, kau keterlaluan. Kau jelas memeras. Aku memang memeras. Sekarang di kawasan pelabuhan, hanya aku, Pak Duta, yang punya beras. Orang asing, tentara, harus andalkan aku. Berani kau sombong. Mau beras? Bisa dibahas. Tapi kau minta tolong, harus tunjukkan sikap memohon. Kau mau apa? Kau mau apa? Kawan-kawan, kalau mau minta tolong, harus pakai sikap apa? Tentu harus berlutut. Ya, benar. Sekarang sedang kelaparan. Siapa yang punya pangan? Dialah yang menguasai bandaraya. Letnan Surya, karena minta tolong, tentu harus tunjukkan ketulusan. Betul. Siapa suruh Letnan Surya tak sehebat ketua kita yang sangat hebat? Bagaimana Letnan Surya? Jangan dipaksakan. Kalau kau tak mau, aku usir kau. Pengawal! Tunggu. Tua Duta tepati janji, kan? Tentu saja. Baik. Surya, kalau tak ada pangan, aku bisa dibuang ke perbatasan. Balas dendam tak ada batas waktu. Surya,
Ketua Duta, kumohon, bantu aku. Jual pangan padaku. Letnan Surya, sungguh bisa menunduk Raden Surya. Di kehidupan lalu, aku membantumu jadi komandan muda dengan lancar. Di kehidupan ini, kau harus rasakan rasa hina ini. Selama ini kita sangat hormat pada pasukan selatan. Tak disangka suatu hari bisa melihat ini. Sungguh langka. Bagus. Letnan Surya, kau sungguh membuatku terkejut. Ketua Duta, aku sudah menuruti permintaanmu. Saatnya penuhi janjimu. Tentu. Ku tak janji. Kalau kau memohon, aku akan beri pangan. Pak Duta, kau main-main? Terus kenapa? Setingkatmu tak pantas melawanku. Ketua Duta kami tak pernah berjanji. Semua di sini bisa bersaksi. Letnan Surya, kenapa malah marah? Pak Duta, kau cari mati. Raden Surya mau sentuhku di wilayahku. Cari mati itu kau. Letnan Surya, aku sarankan kau jangan berani gegabah. Atau sebelum kau bertindak, orang di sini akan menembakmu sampai berlubang. Pergi kalau tahu diri. Kalau tidak, aku tak keberatan mengantarmu. Baik. Bagus. Pak Duta, tunggu saja. Hinaan hari ini, aku, Raden Surya, kelak, pasti kubalas 100 kali lipat. Ayo pergi. Pak Duta. Sejak Putri Bunga bergabung dengan Pak Duta, dia selalu mendahului. Hari ini, dia sangat menghinaku. Dia kan saudara kandung. Kenapa dia selalu sangat presisi? Surya, jangan nekat. Kita cari cara lagi. Cari cara. Kau punya ide bagus apa? Kalau bukan karena wajah cantikmu. Aku sudah lama membuangmu seperti sampah. Pak Duta, bisa kerjasama dengan Mr. Smith, bukankah karena mereka punya pasokan? Kita bakar gudangnya. Akhirnya kau peka sekali. Asal bisa bakar gudangnya, Pak Duta akan jadi ancaman. Kamu terluka. Aku tak apa. Aku janji pada Raden Surya akan bakar gudang pangan Pak Duta. Selain itu, Raden Surya siapkan rencana cadangan. Ini adalah rencana selanjutnya. Tenanglah, semuanya sudah dalam rencana kita. Aku sudah suruh orang angkut ransum di sini. Si brengsek Pak Duta sangat lalim. Saatnya dia bayar. Kali ini, aku pastikan dia tak bisa bangkit. Siapa? Siapa di dalam? Cepat! Ada yang masuk gudang! Tolong! Kak, cepat pergi! Kamu harus hati-hati. Ingat, kita harus pulang bersama.
Gawat! Tolong! Padamkan api. Gudang terbakar. Tolong. Ada apa? Gawat, gudang terbakar. Ketua Duta. Kebetulan. Wah, yang terbakar ini gudang pangan Ketua Duta, kan? Raden Surya, demi balas dendam, kau bakar gudangku. Kau tega demi balas dendam membakar gudang gandumku. Pak Duta, bicara butuh bukti. Kondisiku sekarang, aku tak bisa melakukan apapun. Benar. Apa Ketua Duta salah paham? Pasukan Selatan juga mengurus mobil pemadam. Jenderal utama yang mengutus Letnan Surya memadamkan api. Kau pikir aku percaya? Ketua Duta, api ini menyala dari dalam gudang. Lagi pula di luar gudangmu tiap hari banyak yang patroli. Walau aku mau berbuat, aku harus masuk ke gudangmu, kan? Apa maksudmu? Maksud apa lagi? Ketua Duta, lebih baik kau periksa baik-baik orangmu sendiri. Lembut, ayo pergi. Rama. Siap. Jalang, aku sudah tahu niatmu buruk. Jawab, api di gudang kau yang bakar. Aku sudah tahu kau mencurigakan. Katakan, apa kau yang membakarnya? Bukan aku, Ketua Duta. Aku pergi padamkan api. Bukan padamkan api. Kemarin baru membela rakyat pembuat onar itu. Malam ini malah padamkan api. Kau pikir aku percaya? Ketua. Bagaimana? Api padam, tapi kerugian besar. Saya lihat sekitar 1 ton beras terbakar habis. Sudah jelas siapa pelakunya? Itu... Ya. Putri Bunga, beraninya kau lakukan hal ini. Jadi, kau datang menangkapku? Tentu. Sejujurnya, aku sudah lama tak tahan dengan Pak Duta. Dia tak pernah menganggap rakyat sebagai manusia. Ikut orang seperti dia, cepat atau lambat takkan ada akhir yang baik. Cepat datang, padamkan api! Kau cepat pergi, atau aku tak bisa bantu. Tunggu. Ada satu hal butuh bantuanmu. Aku harap saat Pak Duta sedang menyelidiki, kau sendiri yang menuduhku. Apa? Oh ya, Ketua. Pasukan patroli bilang pernah lihat Putri Bunga bersama orang lain masuk gudang beras. Pasti dia. Ternyata kau, Jalang. Bunuh kau sekarang juga. Kubunuh kau sekarang. Ya, aku ke gudang beras. Tapi, aku ke sana untuk bertemu informan. Ketua Duta. Di sini, ada kelemahan penting untuk singkirkan Raden Surya. Masih mau menipuku? Selama 2 minggu ini, aku sudah menyusupkan orang di dekat Raden Surya. Inilah rencana selanjutnya. Raden Surya berencana saat Natal nanti membunuh Mr. Smith, lalu memfitnah Persatuan Hijau. Sekali tembak 2 burung. Putri Bunga, kau bisa setia begini? Tentu, karena orang yang kuingin kau bunuh adalah Raden Surya. Oh, menarik. Ternyata kita punya tujuan yang sama. Raden Surya merebut wanitaku dan membakar gudang berasku.
Aku takkan melepaskannya. Selanjutnya, apa rencanamu? Mari kita berikan dia rangkap. Mr. Smith, senang bekerja sama. Senang bekerja sama, Ketua Duta. Nikmati kesenangan terakhir ini. Segera, kalian akan mati tanpa kuburan. Pertunjukan dimulai. Siapa yang izinkanmu masuk? Kau tak disambut di sini. Ketua Duta, kau tak bisa menahan amarah? Aku juga datang untuk pesta Natal. Semuanya, hari ini pesta perayaan. Bagaimana kalau aku menyanyikan sebuah lagu? Boleh. Ketua Duta sangat menyukai kakakku ya? Soal kemampuan, tentu kamu lebih unggul. Tapi soal rupa, kamu kalah dari kakakmu, bukan cuma sedikit. Tapi sayangnya, dia sudah bersama Letnan Surya. Kudengar mereka akan segera menikah. Siapa tahu, kelak dia jadi Nyonya Letnan. Surya itu hebat apa? Bukan lawanku. Lembut putri, hanya milikku. Mr. Smith, permisi sebentar. Nona Putri, sekarang apa aku harus panggilmu Wakil Ketua? Terlalu memuji, Letnan Surya. Kalau aku tak akan datang ke sini cari malu. Apa Nona Putri terlalu cepat senang? Usai malam ini, Persatuan Hijau takkan ada lagi. Wanitamu sendiri tak bisa kau jaga, malah omong besar. Konyo. Apa katamu? Ikut aku, cepat! Ketua Duta. Kenapa kau di sini? Kau yakin Pak Duta dan Lembut Putri naik ke atas bersama? Ya. Periksa. Satu kamar pun jangan lewati. Siap. Bukannya kau yang memintaku? Ketua Duta, apa maumu, Lembut? Jangan takut.
Aku akan segera menjadi di seluruh kawasan pelabuhan Raja Tunggal. Apa kau masih mau bersama pria tak berguna itu? Apalagi yang bisa kulakukan? Raden Surya, itu orang militer. Persatuan Hijau, mana bisa melawan pasukan selatan? Tenanglah, Raden Surya akan segera tamat. Apa maksudmu? Kau akan segera tahu. Jangan salahkan aku tak mengingatkanmu. Ini kesempatan terakhirmu bersamaku dan kita akan kaya raya. Atau mati bersamanya. Apa maumu sebenarnya? Tunggu aku puas, baru ku beritahu. Tidak, jangan. Ku bilang jangan. Dasar wanita sialan, jangan tak tahu diri. Kau tak boleh sentuh aku. Tidak boleh. Demi si Surya itu, kau jaga kesucianmu ya. Sudah kuduga kau. Aku hamil. Ternyata hamil anak haramnya. Pada anak harammu, ucapkan selamat tinggal. Aku hamil anakmu. Anakmu. Apa katamu? Siapa yang dapat pertamaku? Apa kau tak tahu? Raden Surya sama sekali tak menyentuhku. Dia hanya manfaatkan kecantikanku untuk bantu urusannya. Benarkah? Anakku? Lalu kenapa kau masih bersamanya? Apalagi yang bisa kulakukan? Kalau bukan karena hamil anakmu, aku sudah mati. Kalau kau tak percaya, tembak saja aku. Mungkinkah aku punya penerus? Lembut, sekarang kau hamil anakku. Aku takkan biarkan kau bersamanya lagi. Tapi... Tenanglah, malam ini akan kubunuh dia. Kenapa kau di sini? Ini ruang ganti wanita. Kenapa aku tak boleh di sini? Mana Lembu? Dia wanitamu. Mana aku tahu di mana? Baik. Kalau kau berani bohong, aku tembak kau mati. Letnan, Nona Putri di bawah. Ayo. Ketua. Surya dari sisi lain sedang datang. Baik. Hari ini, aku akan sekaligus membuat perhitungan dengannya. Turun. Dan akhirnya mulai. Surya, tadi kamu kemana? Ikut aku. Aku. Berhenti. Ketua Duta, ada apa? Kau mau bawa wanitaku. Seharusnya bilang dulu kan. Apa katamu? Lembut hamil anakku. Surya, apa kau punya hobi jadi ayah anak orang? Kenapa? Letnan Surya mau rebut wanita orang? Pak Duta, dengar ya. Wanita yang pernah kutiduri, walau cuma anjing, kau tak pantas. Apa katamu? Kalian buat onar di wilayahku. Apa ini sangat kurang sopan? Mr. Smith, kau datang tepat waktu. Ada hal yang ingin ku beritahu. Orang di depanmu ini berencana membunuhmu malam ini.
Duta. Berani memfitnahku tanpa bukti. Apa tak takut pasukan selatan menggugatmu ke pengadilan? Aku punya buktinya. Ini rencanamu. Ada stempelmu di sini. Surya nyalimu besar juga. Berani berencana membunuh orang asing. Omong kosong. Apa kau tak mau mengaku? Karena Mr. Smith memilih kerjasama denganku, kau pun menyimpan dendam. Kalau aku benci, pasti benci padamu. Buat apa repot membunuh Mr. Smith? Karena kau ingin memfitnahku, lalu menyelam minum air. Mr. Smith, kita tak cuma punya bukti fisik, tapi juga saksi. Bawa dia. Cepat. Berlutut. Semuanya, ini adalah pembunuh yang kami tangkap. Cepat, Naku. Mr. Smith, dia itu yang menyuruhku. Katanya, asal membunuh Mr. Smith dan memfitnah Persatuan Hijau, orang asing akan kembalikan pelabuhan ke militer. Omong kosong. Aku sama sekali tak kenal kau. Surya, jangan ngawur lagi. Saksi dan bukti fisik sudah ada. Buktinya sangat kuat. Aku bisa langsung menggugatmu ke Jenderal Pasukan Selatan. Tak disangka kan? Beraninya kau bakar gudang berasku. Hari ini aku akan buat kau mati tak terkubur. Raden Surya beraninya membunuh saksi. Dia memfitnahku, pantas dihukum militer. Bukti sudah jelas. Meski kau membunuh saksi, kau tak bisa kabur. Mr. Smith, sebenarnya ketua duta benar. Jadi, kau benar-benar ingin membunuhku? Letnan Surya, kau melihat tak bisa mengelak. Jadi mau mengaku. Raden Surya, sekarang baru takut. Terlambat. Aku berani datang hari ini karena sudah bersiap mati. Jangan bilang kau pikir bisa kabur hari ini. Semua di sini adalah saksi. Kau pasti. Ketua duta, kau salah. Orang mati tak bisa bersaksi. Aku sarankan, jangan berjuang sia-sia. Selamat tinggal, Mr. Smith. Sialan, kubunuh kau. Lindungi ketua. Ketua, tak sempat. Cepat pergi. Putri Bunga, akan kuingat ini. Cepat bawa mereka mundur. Cepat pergi. Mundur. Kamu tak apa? Apa yang kau lakukan? Pak Duta, di kehidupan, lalu kau membunuhku. Aku mau balas dendam. Apa yang kau katakan? Bunga, cepat tolong aku. Waktumu sudah habis. Tunggu, aku akan melakukannya sendiri. Balas dendam. Balas dendam? Balas dendam apa? Kapan aku pernah melakukan hal yang salah padamu? Dendam di kehidupan lalu. Kehidupan. Kak. Kakak tidak apa-apa. Anak ini tak peduli anak siapa. Ini anak kita. Baik. Aku tunggu kamu melahirkannya dengan selamat.
Hati-hati. Jaga diri. Aku tunggu kamu kembali. Baik, cepat pergi. Hati-hati, aku tunggu. Cepat. Ada apa? Dia menindasku. Aku membunuhnya untukmu. Bagus. Kerja bagus. Pak Duta serakah dan kejam, menindas rakyat, membunuh orang asing. Aku telah menghukum penjahat dan mengeksekusinya di tempat kejadian. Selanjutnya, bisnis pelabuhan baru akan dikelola penuh oleh pasukan selatan. Surya ternyata jadi komandan muda. Nona Putri, ini fitnah. Ketua mati dengan tak adil. Surya memfitnah orang lain. Kita tak boleh terima tuduhan ini. Kita harus balas dendam untuk ketua. Tapi sekarang kita tak bisa tanpa pemimpin. Nona Putri, saat ketua masih ada, Anda sudah jadi wakil ketua. Itu sama saja sebagai wakil kita. Mohon Nona Putri naik jadi ketua kita. Kami bersedia selalu ikut. Setia pada ketua Putri. Baik. Aku tak akan kecewakan kalian. Ada aku pastikan Surya bayar dengan darah. Bayar dengan darah. Bayar dengan darah. Bayar dengan darah. Selamat Komandan Muda. Kali ini kita kuasai pelabuhan dan zona ekonomi pelabuhan. Komandan Surya di kawasan pelabuhan sangat berkuasa. Siapa yang berani kurang ajar lagi? Kalian ikut aku, pasti ada untungnya. Tenanglah saudara-saudara. Pergilah. Baik. Komandan Muda, Wanita jelek itu sudah ketemu. Putri Bunga sudah kembali ke Persatuan Hijau. Kudengar dia sudah jadi ketua. Meski Pak Duta sudah mati, tapi kekuatan Persatuan Hijau tetap tak boleh diremehkan. Kita harus lebih berhati-hati. Dia sungguh setia. Mungkinkah dia ingin membalaskan dendam Pak Duta? Surya. Lembut. Kamu sedang hamil. Hal kecil begini nanti, serahkan pada pelayan. Tenanglah. Anak kita sangat sehat. Komandan Muda, lalu bagaimana dengan Persatuan Hijau? Jangan langsung bertikai. Putri Bunga, bukankah ingin bikin onar? Kita mainkan saja dia. Dari alasan, lalu wilayah Persatuan Hijau, beberapa pelabuhan segera tutup. Tanpa uang, kita lihat Putri Bunga. Bisa bikin apa lagi? Baik. Lalu, bukankah kita menyita milik Pak Duta beberapa gudang beras? Bagaimana situasinya? Di gudang hanya ada 1 ton beras dan kualitasnya buruk. Apa? Bagaimana mungkin? Dulu Pak Duta kan menyimpan belasan ton beras. Tanpa beras, bagaimana kita merekrut dan memperbesar pasukan? Putri Bunga ini sangat licik. Surya, tenanglah. Putri Bunga memang licik sejak kecil. Tapi, karena kita sudah menguasai pelabuhan, buat apa khawatir tak ada beras? Maksudmu, kalau tak ada beras di dalam negeri, apa tak ada di luar negeri? Benar, tapi urusan beli beras dari orang asing, aku tak percaya orang lain. Harus kuserahkan padamu untuk urus sendiri. Tenang saja, aku pasti selesaikan ini. Komandan Muda, meski masalah beras sudah teratasi, tak ada jaminan Putri Bunga tak akan mengacau. Kita tetap harus waspada. Masalah ini sudah kupikirkan. Kini pasukan pelabuhan baru sudah kuperbesar 10 kali lipat. Persatuan Hijau yang cuma segitu orang, masa bisa tandingi 1 divisi saya? Lagi pula, sekarang saya ini setidaknya komandan muda yang menguasai belasan divisi. Komandan Muda bijaksana. Asal pelabuhan baru kita kuasai, kita akan punya uang yang terus mengalir. Nanti bisa merekrut pasukan. Kekuatan kita pasti melonjak. Komandan Muda, strategi Anda luar biasa. Cukup, siapkan mobilku. Aku mau temui Nona Melati. Nona Melati, Putri Jenderal Utama. Kenapa kau pikir aku akan nikahi lembut putri wanita itu? Meski dia mengandung anakku, dia tak pantas bersanding denganku. Dia cuma alat untuk melahirkan anakku. Kalau aku nikahi Nona Melati, Jenderal Utama pasti dibantu aku kumpulkan pasukan. Komandan berikutnya adalah aku. Lalu
Bagaimana dengan Nona Putri? Kalau dia patuh, paling aku beri dia posisi selir. Kalau Nona Putri tidak setuju, lagi pula dia tak cuma bantu Anda bunuh Pak Duta, tapi juga bantu Anda dengan banyak orang asing sepakati bisnis. Dia belum berhak negosiasi denganku. Kalau dia tak patuh, kubunuh dia dan bayinya. Baik. Beberapa hari ini, kapal barang terlarang akan tiba. Kau harus pastikan tak mengacaukannya. Baik. Gawat, Tetua. Ketua, gawat. Pasukan Selatan bilang pelabuhan kita bawa barang ilegal. Bukan cuma 2 pelabuhan yang disita, pelabuhan lainnya juga diperiksa. Sekarang kita tak bisa berbuat apa-apa. Raden Surya ternyata tak sabaran. Tapi aku sudah duga, yang dia sekat cuma dermaga kecil. Aku sudah siapkan pelabuhan besar, sementara takkan memengaruhi bisnis kita. Raden Surya ini baru jadi komandan muda, langsung gandakan harga beras. Sekarang banyak yang kelaparan, rakyat hidup sengsara. Kita masih harus menghidupi banyak saudara. Ini tenang. Aku takkan biarkan saudara Persatuan Hijau menderita bersamaku. Saatnya keluarkan beras simpanan kita. Akan kubuat Raden Surya tahu arti serangan telak. Baik. Raden Surya, permainan sebenarnya baru dimulai. Komandan muda, gawat, ada masalah. Ada apa? Kapal kita bocor, tak cuma barang terlarang di ruang muat semua hancur terendam air laut. Bahkan, beras impor kita juga hilang sebagian besar. Apa katamu? Halo? Nona Melati? Raden Surya, ada apa denganmu? Apa kau tahu kerusakan kapal ini butuh ganti rugi berapa? Ayahku sangat marah, bahkan aku pun dia marahi. Melati, soal ini aku pasti bisa atasi. Surya, jangan kira jadi komandan muda bisa mengejarku. Ayahku bilang, orang tak mampu tak pantas padaku. Kalau kau gagal lagi, aku tak akan peduli. Melati, halo. Ada apa sebenarnya? Kapalnya bocor, sudah ku cari tahu. Ini sengaja dihancurkan. Cepat suruh orang selidiki. Komandan muda, kita mengangkut barang terlarang sudah dirahasiakan dari Jenderal Utama. Kalau kita selidiki dengan heboh, Jenderal Utama akan menuntut kita. Sepertinya kita yang akan rugi. Persatuan Hijau. Pasti Persatuan Hijau. Tak kenal ampun. Cepat bawa Putri Bunga ke sini. Baik. Kawan-kawan, kali ini Surya benar-benar tersiksa. Tak bisa mengelak, memuaskan sekali. Benar, ya. Kalian pasti lelah kali ini. Tidak, Ketua. Kami ini rela. Ya, ayah dan kakakku mati karena barang terlarang. Demi barang ini, mereka habiskan semua harta. Bahkan menjual adikku ke rumah bordil. Kalau Ketua tak menyelamatkannya, kami bersaudara tak tahu kapan bisa bersatu lagi. Bagus. Kali ini kita sudah menyingkirkan ancaman. Ayo, kawan-kawan. Aku bersulang untuk kalian. Untuk Ketua! Untuk Ketua! Ketua. Menurutku Raden Surya takkan tinggal diam. Takutnya Anda dalam bahaya. Tenanglah. Aku sudah hubungi mata-mata pasukan selatan. Ini peta yang dia berikan. Di sini, tempat orang asing berikan pada Raden Surya sebagai zona ekonomi, khusus untuk bisnis ilegal. Aku sudah kirim sebagian saudara untuk menyusup. Kali ini, aku akan pastikan Raden Surya perlahan-lahan hilang semua sandarannya. Ketua memang bijak. Ketua, mata-mata pasukan selatan minta bertemu. Baik, aku tahu. Rencana berubah, ketemu di ruang istirahat Gedung Tarimawar. Lama tak jumpa. Sekarang harus panggil ketua, kan? Gimana? Sudah dapat barang yang kucari? Ini adalah peta gudang senjata Raden Surya. Makasih.
Satu hal lagi. Raden Surya belakangan ini dengan Putri Jenderal Utama, Melati, sangat akrab. Benar saja, dia tetap mengambil jalan ini. Di kehidupan lalu, demi wanita ini, dia membunuh anakku. Kau ngapain? Minggir! Sialan bising. Di hidup ini, aku takkan biarkan dia ada peluang meraih status. Kau kenapa? Tak apa. Bagaimana kakakku? Tanggal lahirnya hampir tiba. Ini anakku dan Lembut, tenanglah. Aku pasti melindungi mereka. Cepat! Putri, Bunga di sini. Gawat. Cepat pergi. Tapi kamu... Jagoan pedulikan aku, cepat pergi. Lama tak jumpa. Komandan Surya, orang bisa berubah drastis. Memang benar. Kau pikir dengan memujiku, aku akan melepaskanmu? Pengawal, tangkap dia. Aku akan menginterogasinya sendiri. Siap! Putri Bunga, tak disangka kan? Kita bisa bertemu lagi. Sepertinya Surya Muda banyak rugi. Cepat sekali kau marah. Katakan padaku, bagaimana di bawah hidungku kau bisa merusak kapalku? Aku hanya mencari beberapa rakyat jelata. Kau tak bisa mencegahnya. Komandan Surya kini di posisi tinggi. Apa kau sudah lupa masa lalu saat kau jadi pengemis? Beraninya kau membandingkanku dengan mereka. Mereka itu pantas. Kau boleh meremehkan rakyat jelata itu, tapi mereka tersebar di seluruh kawasan pelabuhan. Yang dapat hati rakyat, dapat dunia. Raden Surya, kau tak mungkin tak pernah dengar itu kan? Kau pikir aku takut? Tentu. Kalau tidak, kau takkan menangkapku, bukan? Jangan lupa, kamu di tanganku. Mau membunuhmu sangat mudah. Komandan Surya, aku di sini karena aku rela. Kalau tidak, kau pikir kau benar-benar bisa menangkapku? Gawat. Pergilah. Tapi... Pertemuan kita ini adalah Raden Surya yang sudah merencanakannya. Dia ingin memanfaatkanku untuk mengungkap mata-mata pasukan selatan. Jadi, kau tak boleh ketahuan. Terus kamu gimana? Jangan pedulikan aku. Hanya dengan aku jadi umpan. Rencana selanjutnya baru bisa berjalan lancar. Putri Bunga, kau sungguh sombong. Pelabuhan baru, aku sudah tambah pasukan. Dengan harap, kau berbuat jahat di depan mataku. Siapa bilang aku mau usik pelabuhanmu? Kau mau apa? Komandan Muda, kawat Komandan Muda. Zona ekonomi kita terjadi kerusuhan. Apa? Persatuan Hijau entah bagaimana menerobos ke zona ekonomi kita membuat kita kewalahan. Kerugiannya sangat besar. Dan mereka tak hanya merebut zona ekonomi, tapi juga menculik beberapa orang asing. Putri Bunga, kau sungguh licik. Percaya tidak? Aku akan membunuhmu sekarang. Komandan Surya, aku berani ke sini. Tentu ada kartu as. Mau coba? Komandan Muda, pikirkan baik-baik. Persatuan Hijau masih pegang orang asing. Kita tak boleh salah lagi. Putri Bunga, aku tahu kau orang pintar. Aku juga sudah beri kau kesempatan. Apa maksudmu? Aku masih bersedia beri kau kesempatan lagi. Tetap di sisiku jadi penasihatku. Aku akan beri lebih banyak uang dan status. Komandan Surya, biar ku ingatkan. Sekarang aku sudah ketua Persatuan Hijau. Kenapa harus tunduk pada orang lain? Bukan cuma itu. Putri Bunga, aku tahu kau melakukan semua ini untuk menarik perhatianku. Apa? Bukankah karena kau cemburu aku bersama Lembut, tak peduli padamu, makanya sengaja melawanku?
Waktu aku kesusahan, kau juga ingin menolongku. Hanya karena lembut ada, kau malah jual mahal, benar? Awalnya aku tak mau. Jangan motot, Putri Bunga. Kau cuma ingin negosiasi denganku, kan? Aku bisa memberimu posisi selir. Agar kau bisa resmi tetap di sisiku. Bagaimana? Komandan Surya, kalau aku ikutmu, bagaimana dengan Persatuan Hijau? Tenanglah. Aku tahu kau baik. Asal kau ikut aku, pasukan selatan akan rekrut Persatuan Hijau. Jadikan mereka tentara. Hidup mereka akan terjamin. Kau memang playboy. Kau mau aku, apa kakakku tahu? Ternyata karena dia. Aku tahu. Meski kalian tak akur, tapi dia mengandung anakku. Kalau dia meninggalkanku, tak ada tempat tujuan. Jadi, dia tak berani protes. Syarat Komandan Surya sungguh menggiurkan. Tapi sayang, aku bukan wanita yang bergantung pada pria. Putri Bunga, kau minta dihajar. Kalau kau bunuh aku, orang asing di zona ekonomi juga takkan selamat. Aku tahu kau tak peduli nyawa mereka. Tapi kau lebih takut dihukum jenderal utama, kan? Baik. Wakil Arif, kabari Persatuan Hijau. Aku takkan bunuh Putri Bunga. Tapi kalau mereka bersikeras menentangku, aku tak segan menyiksa ketua putri mereka. Kau mau apa? Putri Bunga, kau meremehkanku. Aku takkan bisa diancam dengan nyawa orang. Aku masih komandan muda. Aku punya ratusan orang. Coba pikir, kalau ku serahkan kau biar mereka melayanimu, apa itu lebih memuaskan dari membunuhmu? Raden Surya, kau sungguh tak tahu malu. Kau pikir bisa melawanku? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Mau melayani aku saja atau melayani ratusan orang? Berani melawan komandan muda ini? Tapi sayang sekali, kau takkan jadi komandan muda lagi. Apa katamu? Ku bilang, segera, kau takkan jadi komandan muda lagi. Jangan menggertak. Oh ya, kalau tak salah ingat, Jenderal Pasukan Selatan sangat benci barang terlarang. Kau menyelundupkan barang terlarang di belakangnya. Kau tak takut dihukum? Kau! Halo, Raden Surya. Beraninya kau di belakangku selundupkan barang terlarang. Dengar ya, kau diskors. Apa? Halo? Jenderal Utama? Bukan. Halo? Komandan Surya, Anda diduga selundupkan barang terlarang. Jenderal Utama perintahkan menahan Anda di markas. Apa? Raden Surya, aku sudah menyerahkan bukti penyelundupanmu. Tunggu saja hukuman jenderal. Raden Surya, beraninya kau membunuh. Cuma kalian berani menangkapku. Wakil Arif. Siap! Bawa mereka pergi. Hukum militer! Tapi Jenderal Utama. Asal Persatuan Hijau dihancurkan, soal Jenderal Utama, biar aku yang bicara. Siap! Putri Bunga, apalagi caramu? Keluarkan semuanya. Raden Surya, kau benar-benar gila. Capai besar, tak peduli hal kecil. Sekarang, segera suruh Persatuan Hijau serahkan senjata. Kalau tidak, apa yang ku bilang, pasti ku penuhi. Bukankah sekarang kau andalkan pelabuhan baru sampai berani sombong? Apa maksudmu? Kusarankan kau jangan gegabah. Kalau berani menyentuhku, aku jamin, ku buat pelabuhanmu hancur. Kau pikir aku percaya? Sekarang seluruh pelabuhan penuh orang pasukan selatan. Bahkan pekerja bongkar muat sudah kuganti semua. Aku ingin lihat sehebat apa kau ini. Maafkan aku mengecewakanmu. Komandan Surya, aku bicara apa adanya dan akan kulakukan. Kau pikir aku mudah takut? Tempat ini ke pelabuhan cuma 2-3 kilometer. Kalau kau mau bertindak, tempat ini pun akan hancur lebur. Kalau kau mau bertindak, kecuali kau juga mau mati. Oh ya, sepertinya kalau tak serius, kau takkan percaya. Pengawal, cepat kemari. Komandan muda! Ada apa di luar? Gudang senjata meledak! Apa? Benar,
Kita rugi besar. Kita kehilangan sekitar 1 tim pasukan. Raden Surya, sudah kubilang, aku sudah bersiap sepenuhnya sebelum datang. Aku akan membunuhmu. Kau tak punya jalan keluar lagi. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Karena aku membencimu. Aku ingin kau mati mengenaskan. Aku tak punya dendam padamu. Tapi aku punya dendam kesumat padamu. Baik. Bagus. Mari kita mati bersama. Kau mencari ini. Kapan kau? Mungkin kau sudah lupa. Aku bisa pakai pistol. Kubunuh kau. Jenderal Utama datang. Ada apa? Jenderal Utama bilang Anda akan dipecat dan diadili. Apa? Cepat bilang ke Jenderal Utama. Aku akan tebus kesalahanku. Minta dia beri aku kesempatan lagi. Jenderal Utama bilang dia tak mau dengar penjelasan Anda. Dia sudah mengerahkan pasukan. Segera ada yang mengepung tempat kita. Apa? Surya, sudah kubilang, semua jalan keluarmu sudah kublokir. Membunuh orang asing, pelabuhan, dan senjata bermasalah. Bahkan jabatan militer yang kau banggakan sekarang juga dicabut. Dengan apa kau mau melawanku? Komandan muda, Anda tak perlu melawan lagi. Jenderal Utama bilang, jika Anda tahu diri, dia masih akan beri Anda wibawa terakhir. Diam, pergi. Aku belum kalah. Belum. Surya, jangan melawan lagi. Aku masih punya kartu as. Apa maksudmu? Putri Bunga, kau belum berani membunuhku. Benar kan? Aku cuma... Karena lembut putri masih di tanganku, kan? Kau mau apa? Sudah kuduga. Kau tak berani menyentuhku. Karena lembut masih di tanganku. Raden Surya, hubunganku dengan lembut putri tidak baik. Kau pikir kau bisa mengancamku? Oh ya, sudah kuduga. Surya, aku di pihakmu. Jangan gegabah. Sialan, tutup mulutmu. Aku bodoh baru sadar. Kalau bukan kau yang membocorkan info, Jalang ini mana mungkin dia tahu semua rencanaku. Raden Surya, berani sentuh kakakku. Percaya nggak? Kubunuh kau sekarang. Memang eratnya kalian. Kalian berdua bersekongkol mainkan aku ya? Bagus, Putri Bunga. Kau yang memaksaku bertaruh. Wakil Arif. Putri Bunga, nggak nyangka kan? Meski Jenderal Utama memecatku, tapi di tanganku masih ada 1 divisi pasukan pribadiku. Kalian mau menghancurkanku? Itu cuma mimpi. Apa? Meski yang terdekat dari Bandaraya, Batalion 11 Pasukan Selatan, paling cepat butuh 1 jam untuk sampai ke sini. Saat itu, kalian semua sudah mati. Kau takkan pernah bisa mengalahkanku. Ke neraka, bertemu dengan saudaramu. Hentikan! Di kandungannya itu anakmu. Kau tak peduli sama sekali. Putri Bunga, kau sangat naif. Kau pikir anak bisa mengancamku? Kau memang tak tahu malu. Terus kenapa kalau aku tak tahu malu? Asal hari ini bisa membunuh kalian, aku bisa menaklukkan Persatuan Hijau. Nanti, aku bisa dapat jasa membasmi penjahat. Raden Surya, mimpi. Percaya tidak? Aku membunuhmu sekarang? Silakan. Bunuh aku. Nanti, kakakmu juga akan turun ke neraka bersamaku. Ah, bukan. Kita bertiga turun ke neraka bersama. Kau, Wakil Arif, kumpulkan pasukan. Kumpul di bawah. Siap.
Raden Surya, kau belum tahu kan? Orang-orangku ada di luar. Kau pikir aku takut? Cuma kalian ini mau menangkapku. Mimpi. Arahkan senjatamu. Bunuh mereka! Benarkah? Kalian semua tuli, sialan. Kalian ini pasukan pribadiku! Cepat bertindak! Maaf, Raden Surya. Bukan cuma hari ini. Mereka takkan patuh padamu. Mulai sekarang, mereka takkan pernah patuh padamu. Ngapain kalian bengong, sialan? Mau berontak? Mereka tak berontak, tapi memilih komandan muda baru. Maksudmu mereka memilihmu? Tentu tidak, karena akulah komandan muda mereka yang baru. Raden Surya, kalau bukan karena ingin menembakmu sendiri, kau pikir kau masih bisa keluar? Tadi Jenderal Utama sudah mengangkatku jadi komandan muda baru. Sekarang asal membunuhmu, aku akan jadi pahlawan yang menegakkan keadilan. Arif, dasar kau mengkhianatiku. Kau salah, aku tak pernah setia padamu. Aku demi Lembut, rela menahannya. Apa? Anak di kandungan Lembut itu anakku. Tidak mungkin. Raden Surya, tak disangka kan? Anak di kandunganku adalah anak Arif. Aku sudah lama memberimu obat kemandulan. Mana mungkin kau punya anak? Raden Surya, jangan berani bergerak. Jangan pedulikan aku. Lembut putri, aku baik padamu. Kenapa kau menjebakku? Kalian berdua pasti sudah gila. Kenapa benci padaku? Kenapa ingin membunuhku? Kenapa? Karena di kehidupan lalu, kau dan Pak Duta membunuh kami. Di hidup ini, aku datang untuk membalas dendam. Kakakku benar. Raden Surya, kau percaya manusia bisa terlahir kembali? Apa kau sudah lupa kejahatanmu di kehidupan lalu? Terlahir kembali. Kalian berdua pasti sudah gila. Raden Surya, sudah kubilang. Di kehidupan berikutnya, Raden Surya, di kehidupan berikutnya, aku pasti akan membuatmu bayar dengan darah. Aku, sialan, aku komandan. Ku habisi kalian. Komandan Arif, hapus kejahatan. Komandan Arif, hebat. Kak, kita hiduplah dengan baik di hidup ini.